Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Rodiatus Salihah, NIM 2340412 dari program studi akuntansi syariah. Di sini saya mau melanjutkan pembahasan semester kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini saya mau membahas tentang kurban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab koroba yang artinya dekat. Ibadah kurban itu adalah ibadah yang dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu pada hari raya Idul Adha yang dilaksanakan dengan menyembelih hewan kurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktu menyembelih hewan kurban itu dimulai pada hari raya Idul Adha setelah melaksanakan sholat Idul Adha sampai dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir hari tasyrik, yaitu pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, jenis-jenis hewan kurban itu diantaranya adalah unta, sapi, kambing, dan domba. Lalu tujuan dari kurban ini sebenarnya ada banyak sekali, diantaranya yaitu mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah juga. Lalu bentuk berbagi rezeki kepada orang lain dan juga menegakkan nilai-nilai keikhlasan. Yang kedua adalah akikoh. Akikoh secara bahasa itu berasal dari kata akol, yaitu yang artinya potong. Menurut istilah, akikoh adalah menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Nah, akikoh ini diniatkan ibadah dan ada syarat-syaratnya. Waktu dilaksanakannya akikoh itu adalah pada hari ke-7 kelahiran bayi, atau kalau belum bisa maka di hari ke-14 kelahiran bayi. Kalau masih belum bisa berarti pada hari ke-21 kelahiran bayi. Nah, kalau pada hari ini masih tetap belum bisa, maka akikoh ini bisa dilaksanakan kapanpun sewaktu orang tuanya mampu, karena sejatinya Islam itu tidak menyulitkan. Nah, syarat-syarat akikoh ini diantaranya adalah kambingnya berumur 2 tahun dan sunnah dibagikan pada saat kambing itu sudah dimasak dan matang, berbeda dengan hewan kurban yang dibagikan dalam keadaan mentah. Lalu untuk anak laki-laki maka disembelih 2 ekor kambing, untuk anak perempuan disembelih 1 ekor kambing. Manfaat dari akikoh ini adalah seperti hampir sama seperti kurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah. Lalu juga merupakan sebuah tebusan bagi anak. Dan yang terakhir itu ketika akikoh nanti kan diundang banyak orang. Nah, di sana bisa menjadi ajang silaturahim bagi orang-orang yang diundang. Materi selanjutnya yaitu materi zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat itu apa sih? Zakat dari segi bahasa artinya bersih dan suci. Menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang menerimanya. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki maupun perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan Idul Fitri. Waktu pelaksanaan zakat fitrah ini dimulai saat masuk bulan Ramadan sampai dengan pagi hari menjelang sholat Idul Fitri. Lalu bentuk zakat yang dikeluarkan ini apa? Bentuk zakat yang kita keluarkan adalah makanan pokok seperti beras, jagung, gandum yang beratnya 1 sok. Lalu zakat mal itu apa? Zakat mal adalah zakat yang dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang mampu dan telah mencapai nisab dan waktu kepemilikannya telah mencapai 1 tahun. Tidak semua harta itu terkena kewajiban zakat. Harta yang terkena kewajiban zakat diantaranya adalah pertanian, peternakan, hasil bumi, hasil laut, terus harta rikas, dan juga emas, perak. Hikmah zakat itu apa? Hikmah zakat diantaranya adalah perwujudan iman kita kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan juga membersihkan jiwa dan harta kita. Lalu manfaatnya zakat itu apa? Manfaatnya zakat diantaranya itu membantu mengurangi penderitaan fakir miskin, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap stabilitas ekonomi dan juga kehidupan sosial, dan yang terakhir adalah menghilangkan sifat bakhil dan kikir yang ada pada diri kita. Selanjutnya adalah tata cara merawat jenazah. Jenazah itu apa? Jenazah berarti tubuh mayat.
Jadi secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah bagi sebagian kaum muslim. Nah, sebelum penyelenggaraan jenazah dimulai, ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap jenazah tersebut. Yang pertama adalah dipejamkan matanya, lalu dilemaskan tangannya untuk disedekapkan di dada dan kakinya diluruskan, mengatupkan rahangnya atau mengikatnya dari puncak kepala sampai ke dagu supaya mulutnya tidak menganga. Jika memungkinkan, jenazah diletakkan membujur ke arah utara dan badannya diselubungi dengan kain, lalu menyebarluaskan berita kematiannya, lunasi hutang-hutangnya, dan menyegerakan fardu kifayahnya. Nah, fardu kifayah dalam menyelenggarakan jenazah ini ada 4, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Tata caranya lihat di YouTube, lihat di Google. Nah, materi selanjutnya adalah puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa itu apa sih? Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari disertai dengan niat. Nah, puasa wajib ini adalah puasa yang kita diharuskan untuk melaksanakannya, dan apabila tidak kita laksanakan maka kita akan mendapatkan dosa. Di antara puasa wajib itu ada puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, dan puasa qadha. Nah, lalu puasa sunnah itu apa? Puasa sunnah adalah puasa yang apabila kita mengerjakannya maka kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tidak mengerjakannya maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Di antara puasa sunnah itu ada banyak sekali. Di antaranya adalah puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, Asyura, dan puasa Tasu'a, dan masih banyak lagi. Nah, rukun puasa itu apa saja? Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat dan juga menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Syarat wajib puasa itu adalah berakal, balik, dan juga kuat berpuasa. Lalu syarat sah dari puasa ini ada Islam, mumayyiz, yaitu dapat membedakan yang baik dan yang buruk, suci dari haid, nifas, dan juga wiladah. Lalu puasa kita itu bisa batal dikarenakan suatu hal. Nah, hal-hal apa saja yang membatalkan puasa? Di antaranya adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja, muntah dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri, haid dan nifas, gila, dan murtad, serta keluar mani dengan sengaja. Lanjut ke materi berikutnya yaitu bab haji. Dalam istilah syara, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melakukan rangkaian amalan yang telah diatur dan diperintahkan oleh Allah sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhannya. Hukum ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Syarat ibadah haji yang pertama adalah Islam, lalu balik, berakal, merdeka, dan mampu. Mampu di sini tidak hanya mampu secara finansial, tetapi juga mampu secara mental, fisik, dan spiritual. Rukun haji ada 6, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib haji adalah 1. Ihram dari miqat, 2. Bermalam di Musdalifah, 3. Bermalam di Mina selama 2 atau 3 hari, yang keempat melempar jumroh, lalu meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan karena ihram. Lalu sunnah haji sangat banyak, diantaranya adalah mandi sebelum ihram, memperbanyak talbiyah, melakukan tawaf kudum, dan melakukan tawaf wada. Larangan selama berihram adalah laki-laki dilarang menggunakan kain yang berjahit dan menggunakan penutup kepala, perempuan dilarang menutup muka dan juga telapak tangan, lalu dilarang menikah, menikahkan, ataupun menjadi wali nikah, dan dilarang bersetubuh. Selanjutnya adalah bab umroh. Umroh menurut bahasa berarti mengunjungi. Menurut Imam Hajar Al-Haytami, umroh adalah menyengaja mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan ritual ibadah tawaf dan sa'i. Syarat umroh adalah Islam, berakal, balik, merdeka, dan juga mampu. Rukun umroh yaitu ihram dari miqat, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Sunnah-sunnah umroh diantaranya adalah memotong kuku, mandi, mengucapkan talbiyah sambil meninggikan suara, mencium hajar aswad, memperbanyak zikir dan doa, serta minum air zam-zam. Umroh dapat dilaksanakan kapan saja kecuali pada waktu-waktu yang dimakruhkan, yaitu pada hari Arafah, hari Nahar, dan juga hari Tasyrik. Keutamaan umroh
Yang pertama adalah menghapus dosa, yang kedua adalah doanya mustajab, dan yang ketiga adalah umroh Ramadan berpahala haji. Selada